Ada. Anak zaman sekarang banget. Dikit-dikit di-upload, pegangan tangan dikit di-upload. Kok ciuman nggak di-upload sih, Bel? Jia. Welcome, Macho Libre. Mari bacot kali, bre. Balik lagi di Macho Libre. Mari bacot kali, bre. Mantap. Aduh, aku sudah lupa dengan kemantapan itu. Hari ini ada tamu yang ngakunya anak psikolog, Oh, tapi kelihatannya kayak preman pasar ya guys. Lebih ke anak bel. Lebih ke anak bel ya. Tadi di bawah gua kira bau madu. Taunya Bau anjir. biar kayak orang Dubai. Dubai. Wih, Baduy coy. Buset, orang Dubai jualan madu gimana ceritanya anjir. Nah, sebelumnya gue mau Kita kenalin dulu kali. Kenalin diri Ya, dulu. oke. Ya, lu kenalin diri dulu. Biodata. Hai. Yes, hai. Hai. Lihat apa emang ada kamera? Kenalin gue fisik banget. Gue perlu ngasih tau umur sama lulusan gue dari mana gitu nggak? Kayak job interview gitu. Wih. Boleh semuanya. Lu dari Boleh. mana? Ini kebetulan kita uploadnya di LinkedIn kok. Uploadnya di LinkedIn. Uploadnya di LinkedIn, jadi kebetulan cocok lah. Iya. Gue fisik bal. Tadi kata siapa nama gue lupa. Nabil. Kalian ambil ya, gue anak psikologi. Gue dari nggak perlu gue kasih tau juga ya. Ya udah, terserah lu. Lu nggak bangga ya dari kampus ini? Kampus Kenapa emang kampus itu Kampus enggak, apa? bro? Anjing name drop gitu kan nggak boleh. Iya. Oh. Oke, kita hargain privacy dia. Oh, iya, Hargain privacy. Mungkin itu bagian dari Privacy, coy. Nggak gini aja, mahal nggak kampus lu? Biar tahu seratanya gitu. Iya, benar. Gitu. Oke, berarti kita sekarang mau ngebahas something spesifik yang Mantap, namanya belum tahu gue siapa. tadi dia udah sebut. Udah lu ya? Udah. Oh udah lanjut. Dilan. Namanya Dilan. Alhamdulillah. Jadi kita mau ngebahas something spesifik yang juga lagi lumayan rame, yang tadi juga udah disebutin, adalah overuse of social media di Indonesia. Dan kayak gue bahkan kemarin sempat menemukan artikel yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mana menggunakan social media itu termasuk terbanyak dan terlama di dunia. Nomor 2 kalau nggak salah ya. Iya. Nomor 2 Nomor yang dua. terlama dan terbanyak menggunakan social media, platform social media di dunia gitu. Dan kita kayaknya juga udah tahu gitu kan, kayak netizen Indonesia tuh emang kalau udah main social media tuh udah nggak terbendung lagi gitu loh. Iya. Udah nggak ada waktunya, terus kayak dikit-dikit social media. Nah, kebetulan lagi ada anak psikolog nih di sini, anak psikologi. Kita mungkin mau nanya dari sisi psikologinya juga kali ya. Betul. Kalau menurut lo, overuse social media itu termasuk hal yang wajar nggak sih? Ya. Oke. Enaknya gimana ya jelasin yang nyantai gitu. Iya. Pada ngerti gitu. Iya. Waduh, Cara lu ngeremehin. apa-apa. Kita ada 3 SKS kok. Ngeremehin otak kita. Ya. Santai, kita santai. Lanjut. Oke. Kalau sosmed sendiri, kalau kalian sendiri sering nggak sih pakai sosmed? Sering. Lumayan. Oke. Kayak kalau misalnya dari skala 1 sampai 10 gitu kalian ada di angka berapa? Gua mungkin di angka Gue mungkin 6. 7. Iya. Gua 6. Gue mungkin 7. Gua mungkin 7,5 ada. Kok kayak lu 10. Iya. Soalnya Pagi sering buka Instagram, siang buka TikTok, sore buka YouTube, malam buka Twitter. Iya. Nah, gitu. Kayak malam gua tahu tuh. Ngapain ya? Enggak tahu ya. Lihat Ngecek kemarin berita kan, Adin riset. Iya. Oh, riset. gitu, riset. Ah. Riset. Emang Gimana, kalau sosial media itu ya tadi kayak lu bilang semua orang udah tahu lah sosial media gimana, apalagi buat anak-anak usia kita gitu, anak-anak terutama usia dewasa muda itu dari 18 sampai 21 atau 18 sampai 25 itu pasti kita udah kenal semua, at least lu punya satu akun lah di berbagai platform Iya, sosmed betul, gitu, betul. entah di YouTube atau Facebook atau IG gitu kan. Nah, kalau gue sendiri sih ngelihat terutama di masa sekarang ya, kita lagi pandemik gitu kan, Nah, orang iya, nggak bisa benar. keluar, nggak bisa nongkrong, yang biasa sering hangout kayak lu kan sering hangout gitu kan, Habis. dikit-dikit, woi kesini yuk gitu kan. Iya. Habis. Orang lagi nyantai di rumah tiba-tiba di mana lu Kis? Gitu. Sibuk nggak? Gitu langsung diajak keluar. Gaskan. Ya kan, nah sekarang kita nggak bisa kan, nggak bisa. Banyak mereka lari ke sosmed.
buat nyari ya itu tadi kedekatan sama orang lain yang biasanya kita selalu connected gitu, selalu hangout. Kita nggak bisa hangout lagi ya kita lari ke sosmed buat ngeliat nih teman-teman gue lagi ngapain sih, atau mungkin ngobrol sama teman-teman deket lu by sosmed, atau mungkin cuma stalking doang gitu kan biasa. Udah ada temen gue nih follow cewek baru tuh lihat. Oke. Oh, cewek. Ya, Itu cowok baru. Iya. Nggak tahu cewek. Nah, sebenarnya kalau mau lu lihat juga sebenarnya sosmed tuh ada positif negatifnya juga sih, ya, kayak banyak hal kan ada positif negatifnya. Ya positifnya ya tadi lu ngerasa lebih connected ke teman-teman lu gitu kan, atau mungkin lu belum ada nih temen lu yang lu inget nih mukanya, gue dulu pernah main sama dia apa kabar ya sekarang? Iya betul. Lu tahu sosmednya, lu lihat oh dia sekarang jadi ini, atau mungkin dia jadi pilot, atau mungkin dia jadi tapi nggak di follow kan, cuma nggak tahu follow aja. mau tahu aja Biar nambah-nambah following, ya kan? Bisa. Iya, biar atau nambah-nambah mantan lu following. gitu, mantan gue lagi ngapain ya gitu, sama siapa ya dia sekarang ngeliat gitu, terus sakit hati lagi habis itu. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu penggunaannya tuh udah beda-beda kan bro? Sebenarnya iya, kayak tujuan setiap orang main sosmed kan pasti udah beda gitu kan. Ada yang memang nyari fun, ada yang memang untuk menutupi kebosanan, atau memang nyari informasi, atau mungkin kayak kita nih sebagai freelancer menggunakan wadah sosmed ya sebagai portfolio gitu kan. Nah, tapi sebenarnya yang pengen gue tekanin di sini, kira-kira kalau menurut lo dari sisi psikolog, dikatakan seseorang itu melakukan overuse social media itu di angka berapa jam deh per hari? Karena kan somehow di iPhone tuh suka ada notif tuh, Betul. kayak screen time Berapa lo lama, average-nya ya. seminggu tuh berapa lama gitu. Nah kalau dari sisi psikolog, kira-kira dikatakan seseorang menggunakan social media berlebihan tuh berapa lama? Oke. Dalam waktu sehari ya? Sehari. Kalau gue ngeliat on average gitu kan rata-rata orang tuh pakai sosmed sekitar 1 sampai 3 jam gitu kan di berbagai platform. Entah lu 10 menit Twitter habis itu pindah ke IG. Kalau misalnya kita mau lihat dia overuse atau misalnya dia edit ke sosmed, mungkin dia pakai lebih lama dari itu gitu. Oh, jadi 1 sampai 3 jam itu masih wajar Per ya? hari? Ya Per hari. on average, gue ngeliat data kayak gitu, orang rata-rata ya 1 jam ngomong sampai 3 jam paling lama gitu. Dan itu kan berulang ya, nggak Dan langsung itu berulang. jebret 1 jam gitu guys. Dan itu nggak dalam satu waktu, kayak misalnya dari jam 6 sampai jam 9 lu lihat Iya, sosmed iya, doang iya. gitu, tapi berkala itu sehari. Berarti itu hitungan normal ya? Itu Ya, oke. normalnya. Nah kalau kita mau ngelihat orang yang edik, pasti lebih lama dari itu. Cuma di balik itu ada faktor lain gitu kan. Kenapa dia bisa edik atau dia overuse sama sosmed? Bisa jadi orang itu dia nggak punya social support yang baik, dalam artian apalagi kita nih yang adults gitu lah ya, yang anak-anak dewasa muda. Itu mungkin kita punya banyak teman gitu kan. Cuma kalau dibandingin sama umur yang lebih tua dari kita, mungkin yang udah 30, teman yang benar-benar close sama kita tuh ternyata nggak banyak gitu. Jadi lu banyak koneksi tapi nggak ada yang deep connection ke lu gitu. Ya, benar-benar. Semakin tua semakin dikit tuh. Iya, semakin tua semakin deket. Semakin dikit Oh, gitu. semakin deket. Iya, nikah abis. Ayo, Benar-benar. Iya, jadi mereka lari ke sosmed buat ya tadi mencari kedekatan gitu kan. Terus mereka dapat kedekatan itu karena ya manusia kan makhluk sosial gitu kan. Kita harus ngobrol sama orang lain, kita harus interaksi sama orang lain, dan kita tuh senang kalau kita terlibat dalam kelompok. Ya. Ya kan? Kita senang terlibat dalam kelompok, dan keterlibatan dalam kelompok itu juga simple gitu loh. Kalau orang kan ngeliat, oh lu ikut organisasi ini, lu jadi apa? Gue cuma bantu-bantu doang gitu. Mungkin lu ngeliatnya, ya lah, cuma sekedar gitu doang. Cuma buat orang itu, walaupun dia cuma ngelakuin hal kecil aja, atau orang-orang di dalam situ cuma 1-2 orang yang bisa relate ke dia, tapi buat orang itu udah dalam banget gitu koneksinya. Dia bisa connect ke suatu grup tertentu. Oh, berarti impact-nya sama aja kayak lo dimasukin close friend sama orang lain gitu kan ya. Jadi ada suatu kebanggaan khusus yang ada konektivitasnya gitu kan. Udah dibahas nih. Ada yang curhat seneng banget masuk ke close friend seseorang. Oh, gitu. Rasanya gimana tuh? Itu salah satu achievement dalam hidup lo berarti ya? Nggak gitu, maksudnya berarti kan ternyata orang itu percaya sama gua, makanya gua dimasukin ke close friend. Oke, dong. itu kan kalau dari sisi psikolog 1 sampai 3 jam. Kalau lu biasanya sehari tuh main sosmed berapa jam? Gua kayaknya lebih banyak main PS dibanding main Ya lu sosmed. paling sosmed 5 menit, WhatsApp yang nggak dibales.
Makanya season 2 kan terlambat ya, karena lama banget soalnya Mohon maaf, Anda kena COVID-19. Ya, Berarti lebih sedikit ya. lebih Lebih dikit. dikit, ya. Biasanya gue melakukan pekerjaan di sosial media tuh kalau emang sebelum tidur rata-rata ya. Biasanya Sambil? buka handphone, buka apa namanya Instagram, melihat Pakai reels VPN. atau apa Bukan segala macam. VPN. Belum. Itu kalau benar-benar nggak bisa tidur, enggak lah. Berarti kalau lo rata-rata ya nggak nyampe sejam lah ya hitungannya. Nggak nyampe gue. Oke. Kalau lo ya sehari itu berapa lama? PPKM gini mah sering lah bro, gua kayaknya bro. Kayaknya 5 jam ada deh. 5 jam. 5 jam ada. Wow. Kalau di total 5 jam. ada. Sama yang mau nikah itu ya lu video call. Emang mulu. Tuh, sorry. Juga nggak bisa Iya, nonton. Iya, maaf apa. Kasihan dia dong. Hah? Kasihan dia dong. Kan Tapi dia mau senang nikah. dong, ada teman kan. Ya mungkin dia pengen cerita, gue sebagai Iya, teman yang iya. baik aja gitu. Soalnya lu bilang dia beda agama gitu kan ada kesempatan. Detail. Anjing. Biar keluar kata kasar aja nih pertama nih. Oke, kalau gue sih kayaknya nggak nyampe 5 jam. Ya, lu Tapi berapa? mungkin Nggak gue nyampe 5 jam? nggak nyampe 5 jam, tapi mungkin in between 3 sampai 4 sih kalau gue. Karena yang satu gue maintain banyak sosial media juga, nggak cuma Betul. sosial media gue pribadi. Ini Betul. podcast juga mohon maaf kan saya Admin ya? admin. Iya. Terus kayak berbagai macam. Terus gue juga ya mau nggak mau harus memantau sosial media karena gue upload portfolio juga di situ kayak gitu kan. Gue harus lihat nih perkembangan yang ada di industri itu kayak apa gitu. Tapi gue sih masih belum, gue nganggapnya gue belum overuse nih. Biasa aja. Menurut gue masih biasa aja sih. Nah terus kalau dari sisi psikolog lagi nih, kita nanya dari sisi psikolog lagi. Kalau orang menggunakan sosial media secara berlebihan, itu masuk ke masalah gangguan kejiwaan nggak sih? Gue nggak tahu bahasanya nih ya. Iya, Apakah iya. gangguan kejiwaan? Penyimpangan atau sosial. Enggak dong. Enggak ya? Kenapa nyimak? Oh iya. Kenapa nyimak? Karena mungkin sosialnya yang harusnya nongkrong bareng, dapat vibe kayak gini kita bisa bertukar pikiran, ada eye contact, terus tiba-tiba nyaman di sosial media yang nggak ngeliat sama sekali kan Iya, iya. sosialnya berubah, cara dia bersosialisasi. Ya oke, let's say itu lah. Ya let's boleh say. lah, pembelaan lo. Harus gimmick. Dari sisi psikolognya tuh kira-kira apakah itu bisa dikatakan seperti itu? Gue sempet nyari-nyari juga kayak kalau misalnya internet addiction emang udah topik sendiri gitu. Yang namanya adiksi gitu kan, banyak orang bisa adik sama banyak hal. Iya sih. Oh iya benar-benar adiksi. Cuma kalau misalnya gangguan khusus belum ini sih, belum ada belum ada riset yang mengarah ke sana. Apakah overuse sosial media itu bisa dikategoriin sebagai gangguan khusus atau apa bagian dari gangguan lain gitu. Soalnya yang kita lihat kan nggak cuma dari perilakunya aja dia pakai sosmed juga, tapi juga dari motifnya gitu. banyak hal ya. Kenapa dia pakai sosmed, kayak lu bilang bisa pakai 5 jam lebih Ya. atau lu cuma 5 menit atau lu cuma kan motifnya beda-beda. Ada mungkin kayak kalian yang tadi bilang kalian freelancer, kalian buka aktif di sosmed bukan karena buat pansos atau buat satu Yeah. orang gitu, cuma emang kalian nyari koneksi dari situ gitu, buat Yeah. nyari project baru gitu kan. Betul. Jadi motifnya juga beda-beda gitu. Ada orang yang buka sosmed ya kalau kata anak zaman sekarang kan nyari validasi gitu. Oh, ya, Ah. itu benar. Ya itu paling istilah itu yang paling umum lah gitu. Iya, Orang makanya buka sekarang- sosmed kan ya gitu. Anak-anak baru kenal, baru ketemu, minta follow back. Instagramnya apa? Iya. Follow ya kan? Kak follow back, aku udah follow ya gitu Iya. kan. Tapi menurut lu itu nggak wajar, Des? Hah? Kalau kayak gitu. Menurut gua nggak wajar sih. Karena yang di fallback seharusnya itu berarti orang yang mendekat sama lu ya, menurut lu? Gini sih, balik lagi penggunaan sosial media buat apa? Kalau emang buat kita yang temenan aja, menurut gua vibe-nya emang harus teman gitu. Tapi Oh, kalau iya, misalnya iya. buat kerjaan, ya kira-kira menurut gua yang emang bisa nge-support karir lu atau enggak bisa menjadi inspirasi lu, karena sometimes kita kayak following gua juga udah terlalu banyak nih. Gua malah nggak bisa ngeliat temen-temen Iya, gua iya, aktivitas iya. temen-temen gua Iya, iya. ngapain atau Iya, enggak iya. orang-orang yang hasilnya keren yang dulu gue followin ketimpa-timpa sama temen-temen yang gue Yang cuma sebenarnya nggak ngeliatnya deket-deket banget. gini Nah, doang, iya. kan, Nah, yang gini doang yang gue nggak bisa ikutin kan, karena getar semua kalau badan gue. Iya kan? Bener, Iya, apalagi iya. sekarang algoritma Instagram, kita ngomong spesifik Instagram gitu, bisa algoritma Instagram kan kita juga tahu sekarang udah ngaco banget nih. Kayak bahkan gua follow lu belum tentu gue bisa lihat feed lo, atau gue belum tentu bisa lihat story lo, dan itu bahkan jadi masalah sama anak zaman sekarang. Kayak kok lu nggak pernah lihat story gue sih, kok lu nggak pernah lihat feeds gue sih, kayak
nggak pernah ada soalnya di home Iya. gua gitu loh, karena algoritmanya berubah. unik banget sekarang. Karena sekarang Gitu. Instagram tuh, kalau kemarin gue sempat ngeliat di sosial media gitu ya, maksudnya orang yang kerja di Instagram tuh bilang Instagram tuh bukan tempatnya lo untuk ngepost foto dan segala macamnya lagi, tapi lebih ke connectivity. Jadi Iya, lo iya. akan muncul ketika misalnya lo saling berhubungan, lo saling kan? berhubungan, lo memaksa orang untuk Komen sering lo. buka Instagram. Iya. Dengan cara apa? Lo DM, pasti kan dia buka di DM dari siapa, komen, buka Instagram lagi dengan balas. Dan sekarang ya lebih ke video ini Reels sih, itu reels ya. penggunaan video sih Iya, gitu. bener-bener. Oke. Oke, nah. Gue mau nanya nih. Ya gitu. Lu nanya. Iya. Nggak apa-apa. Berarti bisa kalian kita ya? Berarti ini podcast lo aja gimana nih? Udah, Libre gue udah nggak gitu ya. Oh, lu nanya. Nih lu kan punya akun sosmed banyak. Misal lu ketemu orang baru nih. Di antara akun lu itu tadi, kalau misal ada orang minta akun sosmed lu, kira-kira akun yang mana yang lu kasih duluan, terus akun mana yang lu pikir gue kasih belakangan nih kalau gue udah kenal banget semua. Kalau emang cuma ketemu di pekerjaan dan gua ngerasa nggak klop banget nih gitu misalnya, atau kayak belum gua ngerasa bisa lebih kenal lebih lanjut, gua kasihnya Instagram portfolio gua. Khusus pekerjaan. Iya, Kayak, benar. nggak, Instagramnya apa? Oh, gue kasih yang ini. Tapi kalau gue pikir, oh ini anak asik dan memang udah kenal, bisa nyambung, gue kasih yang personal. Berarti kita asik nih, bisa nyambung. Waktu itu gue belum menerapkan. Kalau gue gitu. Nah, kalau lu gimana, Is? Kalau gue sih lebih ke main account semua sih, ke yang dia titik salam sih, karena gue bingung. Yang satunya lagi ya buat teman-teman deket banget aja, buat nyampah-nyampah aja gitu. Oh, kayak kamu. Oh iya, kayak Second gue punya second account juga, jadi punya 3 sebenarnya kalau gue personal, tapi second account benar-benar lebih close Lebih close lagi. lagi, Iya. Tapi lu nggak ngasih ke orang-orang Instagram yang lu beli udah 10.000 follower? Itu buat usaha. Itu buat usaha. Karena gini, beli account Instagram followernya udah 10.000. ya, karena nggak gue pakai jadi 8.000 sekarang, rugi dah gue. Iya, kalau cita-citanya biar bisa swipe up. Iya. Nah, kalau gue sendiri itu gue selalu pakai sosial media yang orang minta itu cuma satu, karena kebetulan gue cuma punya Instagram doang, nggak punya yang lain gitu, maksudnya yang bisa gue share. Ya akhirnya gue memilih orang yang emang gue follow sama orang yang cuma minta gue kasih apa enggak, itu gue pilih gitu, karena gue orang yang memperhati fit. Kalau ada nongol fit tuh gue sukanya yang emang yang gue suka aja. Iya. Kalau Tapi yang kan gue nggak suka, ada teknologi namanya lo bisa mute. ya gue daripada gue nge-mute lebih baik gue nggak usah follow sekalian gitu. Tapi kalau ada yang minta, kasih atau enggak? Orang yang gak gue kenal Heeh. nggak gue kasih. Oh gitu. Bilang Even apa? di lokasi nih, lokasi syuting. Oh, kalau di Las Kucing gue ada bahasa. Tiba-tiba gagal. Kasih udah lah, udah. Biasa lah. Ngerti kan maksudnya? Kalau di lokasi syuting, maksudnya orang yang pernah kerja bareng sama gue dan ketemu, gue kasih Masih, tukeran karena oke. biasanya gue yang open, maksudnya kayak tukeran Instagram dong gitu. Karena itu menunjang karir Channel. kan. Ya, karena itu salah satu orang yang udah kerja sama gue. Apresiasi gue adalah ya gue tukeran, sama-sama dukung satu sama lain di sosial media. Tapi kalau orang yang nge-DM gue, kak follow back, kak ini, nah itu mungkin bakal mikir gue kasih gitu, karena pertama kita belum ketemu, nggak kenal juga, gitu kan. Terus gimana kalau misalnya follow-followan nggak kenal kan aneh gitu. Kalau menurut gue ya. Karena gue pernah gini bro, case-nya adalah gue baru pertama kali nih ketemu di lokasi lah, tapi kesama tim produksi ya gitu. Nah terus akhirnya kita follow-followan nih. Nah abis itu pas udah follow-followan, nah dia tuh ngontakin model sama selebgram dan segala macamnya ya. Bilang boleh nggak aku fotoin kamu, aku temennya dia segitu. Tapi dia nggak bilang gua gitu. Terus kayak dia konfirmasi juga kan, terus dilihat following by gue gitu. Jadi dari semenjak saat itu tuh gua kayak takut juga gitu loh, kayak dijual. Emang sih gue bukan siapa-siapa cuman sometimes tuh takutnya gitu ada orang yang emang habis mensonnya tiba-tiba ini mentok bro, kencengan kayak omongan gue ya. Selalu. Natural banget sih kita nih. Iya, Nah, iya. Takutnya kan ada orang-orang yang oknum-oknum yang menyalahgunakan, karena kan kita nggak tahu kan. Betul. Tiba-tiba minjem duit ke kalian, gimana? Iya.
Iya kan? Follow tuh Gitu. kredit online. Iya. Jadi Ya makanya nggak bisa sembarang orang untuk follow-followan. Kalau buat gue harus ketemu dan emang pernah kerja bareng atau emang pernah komunikasi secara real bareng aja. Baru bisa tukeran. Gitu. oke. Nah, tapi permasalahannya adalah kayak gini. Balik lagi ke overuse ya kan? Iya, iya. Lu pernah nggak sih kayak ngerasa kalau lu nggak ngupdate Instagram, lu berasa mati aja gitu, kayak ini orang kenapa sih hilang kali ya gitu, atau nggak kenapa-napa nggak Itu sih? gue pernah lihat ada orang nge-post Insta story atau gue lupa di Twitter or somewhere, kayak gue nge-post Insta story cuma supaya dianggap nggak mati. Oh, Dia nge-post gitu doang. Gue upload Insta story cuma biar dianggap gue nggak mati gitu. Karena ya memang somehow orang nyarinya di situ dan sama pasti kita kayak nyadar nggak sih, ini orang kemana ya? Kok udah lama nih nggak nge-post kayak kayak kejadian gitu kan kemarin ya. Ini orang kemana sih? Nggak pernah nge-post, WhatsApp nggak bales gitu. Jadi kita lebih aware ya di situ dari Iya, sosial iya. media. Itu pernah sih kejadian sama gue. Apa? Gue nggak buka sosmed lama gitu kan. Terus gue ngupdate story di WA waktu itu usil-usil. Lu kayak bapak-bapak ya? Iya. Sorry di WA. Ngeliat update-annya. Gue ngupdate dead jokes gitu kan. Gue update apa kayak. Kocak kan? Terus tiba-tiba teman gue ngechat gue kayak, kemana aja lu Kis? Iya, iya. Gue di sini-sini aja kayaknya nggak kemana-mana. Lu hilang gitu, ke gue kagak ngeliat IG lu nggak pernah aktif gitu kan. Iya, iya. Gue kira lu kemana gitu, enggak kok gue di sini aja gitu. Terus semenjak itu ya kayak tadi emang ada orang yang dia istilahnya dapat closure ke teman-temannya lewat IG gitu kan. Iya, iya. Yang lihat IG-nya, oh ya teman gue ngupdate, terus dia ngerasa masih connect ke mereka gitu. Ada juga yang udah amat dia mau update kayak mau nggak kayak yang penting gue chat bales gitu kan. Nah, jadi menurut lu nih ya, kalau lu udah ngelihat orang yang overuse Instagram gitu, yang kayak pacaran aja harus diupdate segala macam sampai ya mungkin ada ya, kayak gue juga pernah ngeliat temenan gue ciuman gitu di Boomerang segala macem, Boomerang. yang gitu Boomerang. ciumannya berkali-kali gitu. Cuman jadi nggak kena dong dia. Iya. Udah. Belum kenal udah mundur lagi. Udah mundur lagi. Untung nggak pakai lidah. Maksudnya makannya kan, kalau makan ada makan lidah. Iya. Nggak masuk ya jokes. Saya sapi ya, cuy. Ya, saya sapi. Ya. Nah itu maksud gua, apakah itu satu penyimpangan atau gimana sih? Maksudnya emang sebaiknya tuh menurut pandangan lu nih sebagai psikologis orang itu basicnya emang perlu pengakuan dilihat orang biar keren, Validasi. validasi balik lagi kayak gitu, atau sebenarnya itu udah penyimpangan aja gitu? Kalau penyimpangan kita lihat ke orangnya dulu gitu kan. Kan kita tahu ada yang namanya narcissistic personality. Ya. Bocah narsis, dikit-dikit harus update. Dimana kalau orang yang narsis itu ya tanda-tandanya pertama dia mikir dirinya tuh tinggi banget gitu, kayak gue terkenal loh, semua orang harus tahu gue gitu kan. Kayak lu ya? Nggak ada. Selalu butuh pengakuan gitu. Bener, Terus salah satunya juga kayak dia bodo amat sama orang lain gitu. Kayak istilahnya kalau lu lihat selebgram atau Instagram atau di YouTube lah gitu, kayak ngapain ngerespon ke hater gitu, bodo amat gitu. Iya. Ya kan, dia lebih kayak bodo amat. Nah, orang-orang yang punya tendensi narsisistik itu dengan adanya sosmed itu bisa bikin kondisi dia lebih parah lagi gitu, karena sosmed kan instan ya. Iya. Lu ngepost apa, lu dapat like dari orang aja itu udah salah satu bentuk validasi gitu loh buat Oke, diri lu. oke. Gitu. Ada yang orang memperhatikan lu lu cuma gitu. satu gitu Iya, kan, iya, dia like iya. sekali aja lu kayak wah ini orang Kayak lu gua gitu. Wah ternyata gua ada gitu. Iya benar. Ternyata gue diakui gitu. Bisa jadi gitu. Dan juga ada yang namanya self esteem kan macam-macam ya. Ada self esteem yang itu eksplisit gitu, kayak lu percaya sama diri lu sendiri. Ada self esteem yang dimana lu mandang diri lu rendah gitu kan, kayak lu ngeliat apa yang lu lakuin tuh gue cuma gini doang hidup gue gitu. Ya, ada teman-teman Ada, gua, gua ada juga tuh ya. Ada Gua teman ada saya kayak itu. gitu. Ada. Jelas Apa banget lu disebutin siapa? Enggak perlu lah. Baru dibahas semalam. Baru dibahas semalam. Deep talk. Oh, biasa lah. Terus. Ada juga orang yang self esteemnya rentan gitu. Rentan dalam artian dia ngeliat diri dia positif gitu. Iya, Kayak iya. gue ngeliat diri gue bisa gitu. Tapi pada kondisi tertentu bisa jadi dia ngeliat diri dia lebih rendah dari orang lain gitu. Dan sosmed tuh menunjang hal itu gitu. Oke. Makanya kan ada orang yang gue insecure gara-gara keseringan di sosmed gitu, gara-gara ngeliat teman gue mau ke Bali, teman gue lagi jalan-jalan di Bali gitu. Iya, udah gue Jadi insecure ngerasa, banget, temen gue sering banget ke Bali mana-mana. Iya. Sebulan lagi Ada ke Bali. sendiri. Ada temen gua ke Bali. Oh gitu. Sebulan bro, bukan kontrakan kayaknya. Secure banget gue anjir. Iya.
Terus. Iya. Nah, orang tuh kadang mendapatkan validasinya dari situ, gitu, dari di like sama orang, atau ada orang lihat story lu aja gitu, itu udah validasi banget buat lu gitu kan. Ya, jadi self esteem kan banyak tadi tipenya. Ada juga tipe self esteem yang sebenarnya tuh relationship contingent self esteem, dimana self esteem lu bergantung bukan dari konsep diri lu atau pemahaman tentang diri lu sendiri itu gimana, tapi lu bergantung dengan seberapa dekat hubungan lu sama orang lain. Oke. Gitu, kayak gua temenan sama lu misalnya. Nah, emang itu Terus- Bisa. Oh iya, Pas iya. lu bilang kayak lu teman gitu, gua kayak gitu. Langsung Jadi, down tuh. down gitu kan. Oh, oke. Nah, relationship contingent gitu, dia bergantung sama koneksi dia ke orang lain. Gua connect sama lu kayak gua deket lo sama dia, terus gua ngerasa bangga sama diri gua sendiri. Atau Iya, mungkin sering banget tuh. ya kan, apalagi atau mungkin ya kayak contohnya tadi yang selalu update sama pacarnya, ya mungkin self esteem dia ngelihat diri dia dari situ. Oh, gue Iya, deket loh sama dia, romantis, bla bla bla. Ketika hubungannya kelar, ya you know lah, jadi Jadi dia membanggakan sosok yang dia pacari untuk jadi pengangkat di followersnya dia gitu di sosial media. Iya, Bisa pengangkat jadi. followersnya dia sama pengangkat diri dia sendiri. Oh, Dia jadi ngerasa Kayak kesenangan pribadi iya, gitu loh, oh gila, kepuasan. ternyata gue ada loh gitu, ternyata ada yang cinta sama gue gitu, yang sedih banget ya. Oke. Ya, itu yang relationship contingent. Dan gue ngeliat orang yang pakai sosmed ya ada juga yang tipe kayak gitu, yang dia ngerasa gue follow ini loh, gue follow influencer banyak gitu. Oh gue terkenal, oh gue di follow back nih sama siapa, kayak sama Si A follower gitu, siapa, sama ya. si A gitu kan. Jadi wah bangga banget gitu. Padahal mungkin kalau kita ngeliatnya kayak apaan sih di follow back dia doang gitu, dia kenal gue aja apa enggak gitu Iya. kan. Gitu, jadi macam-macam sih biasanya motivasinya. Ada juga mungkin yang dia ada beberapa riset sekarang banyaknya mau ngelihat gimana efek sosmed ke depresi gitu kan. Depresi kan ya siapa sih yang nggak tahu depresi gitu kan. Iya. Kalau umur 19-20 gitu kalau nggak depresi nggak keren, Asli. ya kan? Sampai lu inget gak sih pas zamannya tuh ada yang mau bunuh diri tapi Di Twitter? live, enggak di Instagram, live tapi minimal harus share, like sama komen berapa ribu sama followers gitu. Kalau udah nyampe Bunuh bunuh diri. diri lah, gitu kan. Cepet tuh nggak sampai 24 jam kan, semuanya tercapai, terus Bunuh diri. ditinggiin lagi. Bunuh diri nggak? Enggak ditinggiin lagi Oh, tuh ditinggiin lagi. minimumnya. Ya kan dikejar sama netizen ya kan. Berarti emang cuma pengen nyari itu aja gitu. Vlog doang. Udah live ya kan sosok bunuh diri ya kan, diginiin terus nggak tahu pakai saus atau pakai apa. Habis itu pokoknya buka endorse, buka proses endorse. Kayak lo boleh praktekin deh itu. Kayaknya ya. Biar lo gak usah beli account lagi. Atau Maco Libre aja gitu bikin gitu. Jangan dong. Oke. Ya, Nah, gitu. itu dia penjelasan ya kan. Nah, sekarang kita masuk ke games. Gimana? Games kita kali ini adalah tanya opini. Bagaimana Bapak? Nah, jadi biar rame ya. Nah, jadi kan udah dijelasin kan sama Bapak dosen 3 SKS kan, lumayan nih badan agak pegel. Sumpah gue ya dapet kan? knowledge baru, gue dapet knowledge baru. Asli banget. Bisa segitu. Nah, gimana kalau kita tanya opini, lu berdua nih kita challenge, ada pro dan cons-nya gitu. Oke. Jadi ada sisi yang pro, ada sisi yang cons. Berarti gue harus, misalnya salah satu dari kita harus ngebahas sisi pro-nya dan harus Iya. ngebahas sisi kontranya, oke. Oke. Hati-hati. Iya, Nah. makanya tadi ada Iya. Contohnya jadi kunci kan, Iya, karena iya, kan oh. kehidupan tuh adalah kunci kan. Bisa. Bisa. Masuk. Gue nyelamatin dulu loh. Iya, betul belain. Bisa. Gimana? Apa pertanyaannya? Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, menurut lo berdua ya kan, buka jasa BO di sosial media itu gimana? Dari Ray yang pro, Nabil yang cons. Oke. Ini pro dulu atau cons dulu? Pro dulu aja. Ya, oke. Jadi kalau ada orang menyediakan jasa open BO di sosial media, sisi pro-nya menurut gue adalah dia tidak usah mangkal di pinggir jalan, bro. Lagi PPKM Nggak gini ya? PPKM, Nggak nggak salah. harus mangkal di pinggir jalan, cukup send Instagram, Twitter, or apa, open BO, ini say gitu kan. 300.000 all in 1 jam. Termasuk kamar gitu kan. Nah, iya. Menurut gue pro-nya kayak gitu. Jadi kayak sistem pemasarannya lebih
mudah, lebih gampang mencakup orang-orang yang lebih luas. Karena kalau lu mangkal misalnya di tanah kusir gitu misalnya ya kan, berarti kan berarti kan konsumen lu cuma warga sekitar atau yang lewat tanah kusir aja gitu. Tapi kan kalau lu marketingin di social media berarti Semuanya tuh ya. whole the world bisa tahu, oh ada lonte di tanah kusir gitu kan. Tapi kalau misalnya nih ya, melihat langsung kan bisa ngecek fisik kan. Loh, sekarang kan bisa minta skiri papa, dikit papa gitu. Lu kan kuncinya tuh apa kalau misalnya open BO di sosial media harus ada apanya gitu biar laku gitu. Tips and triknya coba dari lo. Iya, kayak kesan sebagai di sosial media. sebagai pengamat ya, sebagai pengamat. Ya enggak, dia yang dijual ya diri lu. Oke. Mungkin bisa memberikan servis helikopter, ya kan, muter-muter gitu atau apa. Mungkin itu. Ada portfolio. Oke, coba yang kontra. Kalau menurut gue sih, kalau di apa namanya open BO di sosial media ya, itu tuh banyak tipu menipu, ya kan? Karena dia bisa fake, mungkin nggak sesuai sama realnya, tuh kan? Nah, dari udah pro, udah cons ya kan, terus konklusinya gimana? Konklusi ya, gue mau ngebahas tadi lu yang apa namanya banyak penipuan gitu kan, bisa aja ditipu DP doang bagus gitu kan. Taunya pas lihat orangnya burik gitu, entah di sini ada bekas imunisasi atau gimana gitu. Oh iya benar. Oh istilahnya apa? Vaksin gitu kan. Oh, pas buka baju taunya ada bekas Sinovac, AstraZeneca ya kan, banyak tuh ya. Terus tiba-tiba ada tato Hello Kitty kita kan nggak tahu. Itu padahal kayak mobil Ayla. Iya. Hello Kitty. Sinovac, Astra, vaksin cacar pokoknya. Iya. Jelek. Nah, terus lu buka diary lu lagi jelasin. Gue mau nyatet kan. Oh, nyatet. Biar nggak ditipu Murid coy, biar teladan. nggak ditipu. Murid teladan. Banyak juga tuh kasus catfishing gitu. Ya, Dulu sempet juga ada kasus waktu zamannya Facebook. Jadi cowok dia ngedeketin cewek. Ternyata si ceweknya ini aslinya nggak gitu. Bahkan case-nya lumayan unik sih. Ternyata interaksi yang dilakuin sama si cowok ke si ceweknya ini yang di akun Facebooknya itu interaksinya ngelakuin emaknya, emak ceweknya. Bukan orang yang bukan si ceweknya langsung ngomong. Jadi kayak udah apa terfasilitasi gitu loh sama si keluarga pengen nge-catfish nih orang gitu, entah mau apa yang diambil hartanya atau gimana. Ya itu emang kita harus hati-hati juga gitu kan. Hati-hati di internet. Hati-hati di sisi lain ya gimana ya, bukan mau dukung bisnis ini sih, bisnis yang satu ya, cuma nggak salah juga yang dia bilang gitu kan. Sosmed kan media promosi ya kan. Beneran promosi. Lu bisa jualan apaan aja, Bro. Iya, lu ngebangun brand lu di situ ya. Mereka juga ngebangun brandnya gitu. Oke. Kena gigi uang kembali. Nah. Besok kayak bumper udah lagi. Nah, jadi kan udah tahu nih Yas, konklusinya apa, pro kontranya Konklusinya apa, ada, ya iya. kan? Sekarang kapan lu mau open BO?